Halo pemirsa Reportase Weekend, hey apa kabar? Akhir pekannya kita temenin ya. Bersama kita berdua nih dari Amerika Serikat, tentunya dalam Reportase Weekend, saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar, senang sekali bisa ketemu lagi di akhir pekan bersama Reportase Weekend. Dan kalau ngomongin soal akhir pekan, ternyata banyak sekali akhir pekan bersama saat ini di Amerika. Karena kalau menjelang akhir tahun, akhir pekan itu udah ada libur yang namanya Thanksgiving, atau juga yang namanya Veterans Day juga. Terus ada lagi nanti kalau udah Desember, itu banyak lagi liburan-liburan lainnya ya. Cuti bersama ibaratnya. Cuti bersama, ya. Mirsa, Jadi iya benar. panjang liburannya, federal holiday-nya banyak, tanggal merahnya banyak, libur sekolahnya juga panjang, makanya sering disebut sama orang Amerika sebagai holiday season. Waktu yang tepat buat jalan-jalan. Kalau pemirsa mau jalan-jalan kemana, sambil dipikirin acaranya, agendanya, kita temenin dengan berbagai informasi menarik hari ini. Walau bukan olahraga yang paling digemari, pertumbuhan popularitas sepak bola menjadi salah satu yang tercepat di Amerika. Walaupun sepak bola di Amerika sering disebut juga dengan nama soccer, kalah populer ketimbang American football, baseball, ataupun juga bola basket. Inflasi dan hambatan rantai pasokan membuat pengusaha boga di seluruh Amerika dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah harus meningkatkan harga produk atau mengorbankan porsi dan kualitas? Ini tidak hanya dialami restoran tapi juga truk makanan dan kedai makanan etnis seperti di pemukiman warga keturunan Thailand di Los Angeles. Pada Halloween 31 Oktober, rumah warga Amerika serasa tak lengkap bila tak menyiapkan permen untuk anak-anak yang keliling melakukan trick or treat dengan berbagai kostum unik. Halloween ketiga di tengah pandemi ini relatif membebaskan aktivitas anak, tapi juga diwarnai kekhawatiran soal pasokan permen. Akhir pekan waktunya untuk decompressing, healing, cari kegiatan yang bermanfaat, olahraga mungkin ya, mungkin juga badminton ataupun juga lari ataupun juga mungkin trekking seperti bisa sering ke naik manjat gunung ataupun juga banyak sekali olahraga gitu ya. Mungkin salah satu yang bisa jadi pertimbangan juga adalah soccer. Nah saya tahu di Indonesia sih banyak banget yang suka sama sepak bola ya kan, di pinggir jalan, di lapangan, di mana aja banyak orang main sepak bola. Di Amerika Serikat sendiri sebenarnya soccer ini masih kalah populer kalau misalnya dibandingkan dengan American football, ya kan? Benar. Namun popularitasnya ini makin lama semakin naik. Nah, kita punya liputannya hanya di Reportase Weekend. Walau bukan olahraga yang paling digemari, pertumbuhan popularitas sepak bola adalah salah satu yang tercepat di Amerika. Sepak bola di Amerika yang disebut dengan soccer kalah populer ketimbang American football, baseball, dan basketball. Awalnya pasangan suami istri asal Indonesia dan El Salvador, Sinta Herwantoro Hernandez dan Rafael Hernandez, hanya melatih anak mereka bersama teman-teman anaknya. Karena semakin banyak peminat, mereka lalu mendirikan klub sepak bola yang bernama Shark United Soccer Academy tahun 2021 lalu. Susah nggak ya? Klub berlokasi di kota Germantown, Maryland. Sekarang anggotanya 50 anak, usia 3 hingga 12 tahun. Tantangannya banyak dan menarik. When they finally get it, especially the young ones that they never kicked a soccer ball in their life and they started learning how to kick the ball the right way, pass the ball to teammates, when they score the first goal, those things are just beautiful and that's what makes it much fun for me. Apa sih yang menarik dari berlatih sepak bola? It's probably meeting new people and playing different positions. It involves strategy and it involves footwork. It involves players, like other players, and it's competitive. That's what I like. Orang tua para pemain juga harus diajak terlibat dengan kegiatan anak-anak mereka. The unique features of our academy is that we are family oriented. So we do, in addition to games and practices, the parents all get together. They host end of the season events. We even go out as just parents. Banyak academy yang cuman business, cuman mau dapat uang, cuman mau dapat player, and that's it. Tapi kita one big family. Almost all 50 families are very close. They make it like a family. They treat everyone with respect. They work you hard, keep you going, want to involve you, do different things for the kids and the community, and
they stick around. So that's the best part. They're here for you. Sebagai pelatih, Rafael punya cara khusus untuk menjaga semangat anak asuhnya agar selalu hadir ke lapangan untuk berlatih. They love to win, and obviously we're not winning every single game. We're not losing every single game, and we're learning both from the wins, the losses, and the ties. And that's what keeps them motivated because they want to get better. They want to win every single game. The most important thing is that one, we learn from them, we become better team players, and we have fun. Sharp United Soccer Academy pernah menjadi juara dalam 3 kompetisi di Montgomery County di negara bagian Maryland. Pelatih Rafael Hernandez juga menerima penghargaan sebagai pelatih terbaik tahun 2021 dari Soccer Association of Montgomery. Dari Germantown, Maryland, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, VOA, susah nggak ya? Sepak bola jadi olahraga pilihan nih. Banyak keluarga di Amerika Serikat menarik ya kan, anak-anak suka, terutama putri itu banyak banget yang doyan sama sepak bola. Tapi ngomongin soal sepak bola perempuan di Amerika ya. Timnas Amerika pemirsa itu sudah menjuarai 4 kali juara dunia, 4 kali piala dan juga medali emas Olimpiade. Memang terkenal, tapi untuk tim putrinya di sini. Nah, memang namanya adalah bukan football di sini, tapi adalah soccer. Tapi menarik sekali ya melihat liputan tadi dan masih banyak liputan lainnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih bersama Reportase Weekend. Tradisi Halloween banyak diomongin di mana-mana. Tapi memang kalau di Amerika itu bukan Halloween ya, kalau namanya nggak ada permen di rumah masing-masing. Bukan buat kita sih, tapi untuk anak-anak di sini. Anak-anak yang mereka pakai kostum untuk trick or treat dan kostum-kostumnya unik-unik ya. Cuma masih ada kekhawatiran, permennya cukup nggak? Saya dengar kemarin ibu-ibu ada yang nggak nemu permen di toko karena dia last minute habis permennya. Nah pemirsa, seperti apa situasinya permen di tengah Halloween tahun ini? Kita lihat reportasenya. Di Riverside dekat Los Angeles, negara bagian California, warga sekitar dan pengunjung mendapat hiburan setiap menjelang Halloween 31 Oktober. The lights, the music, everything is really cool. We've been coming here for years. It's local. A little treasure. We love it. The kids love it. Pasangan Melanie dan Mark sejak 2014 selalu all out menghiasi rumah mereka menjelang Halloween, perayaan tradisional yang ditandai dekorasi serba menyeramkan. Probably the biggest reason is just the smiles from the kids' faces. We have a lot of followers in this community that love this show, that come out every year to enjoy it with their family. I enjoy it. Like she said, we see little kids and strollers all the way to great-grandparents. They all enjoy the show. Dekorasi kadang dipasang sepanjang bulan, tapi acara puncaknya adalah pada Halloween sendiri, 31 Oktober, saat anak-anak keliling ke tetangga meminta permen. Tapi tahun ini ada yang lebih menakutkan daripada hantu bagi anak-anak yang ingin permen dan coklat. Throughout the pandemic, we've seen an increase in demand for candy. And this increase in demand was so unprecedented that many candy producers did not expect it. So the problem is that now that we're reaching Halloween, there's going to be an even greater surge in demand over Halloween. Produsen coklat Hershey's adalah yang pertama mengangkat ancaman kelangkaan ini. Supply chains for candy are a lot more complicated than you realize. So it is true that the candy is ultimately made in a factory somewhere in the middle of America, but the ingredients come from all over the world. So the milk fat, the palm oil, the cacao, everywhere from Latin America to New Zealand is kind of contributing to the ingredients within that candy. Banyak permen dan coklat buatan Hershey's diperoleh dari Jerman, negara yang sangat terdampak perang Rusia dengan Ukraina. With the stress of the war in Ukraine, as well as inflation increasing the prices on shipping, there can be sort of cogs along the way. And if you have a single cog within this kind of global network, it slows down the production process. And so that is also contributing to the shortage too. Federasi Retail Nasional memperkirakan setiap tahunnya penjualan permen untuk Halloween di Amerika Serikat bisa mencapai $3 miliar.
Tapi sejak pertama dilaporkannya kekhawatiran mengenai kelangkaan permen saat Halloween, yaitu oleh kantor berita Reuters pada akhir Juli, sejumlah produsen permen dan juga Asosiasi Produsen Gula Amerika menyatakan bahwa tidak akan ada kelangkaan. Yang ada hanyalah kenaikan harga, mengingat laju inflasi begitu tinggi juga karena terganggunya rantai pasok. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, memang masa-masa ataupun juga akhir-akhir tahun seperti ini banyak sekali acara-acara di Amerika untuk festival dan juga mengundang para keluarga untuk traveling ya. Untuk traveling di Amerika ini yang terkenal mungkin adalah maksudnya jalan road trip gitu. Jadi menggunakan mobil karena jaringannya cukup bagus, jalan-jalan highway-nya banyak dan juga rest area-nya juga itu memang banyak ditemui di jalan-jalan di Amerika. Kalau di highway di West Virginia itu sangat sepi ya, jadi lengang. Tapi ya itu mobil kenceng-kenceng. Tapi di setiap highway atau jalan bebas hambatan memiliki batas kecepatan maksimal. Kalau melebihi batas kecepatan, kita bisa dikenakan aturan pelanggaran lalu lintas. Terkadang melebihi kecepatan tanpa sengaja terlewati karena mulus dan lancarnya kondisi jalan. Highway-nya terutama West Virginia ini saya suka sekali. Kalau saya pulang ke Maryland, speed limit 70. Kalau Maryland 65, speed 70 tuh kebanyakan orang lari 95. Rata-rata setiap perkiraan 2 jam berkendara terdapat tempat beristirahat. Ada rest area cuma ya terbatas. Itu beberapa kilometer baru ada rest area. Atau kita bisa mengambil jalur keluar highway menuju kota atau pemukiman di sekitar highway. Petunjuknya banyak dan jelas. Highway atau jalan bebas hambatan di Amerika difasilitasi dengan banyaknya tempat istirahat. Jadi untuk para supir yang lelah bisa istirahat sehingga tidak terjadi kecelakaan di jalan yang tidak kita harapkan. Untuk pengendara kendaraan pribadi tidak ada aturan yang membatasi waktu mengemudi. Namun ada aturan khusus bagi pengendara komersil, seperti supir truk antar kota. Batas waktu maksimal bagi mereka menyetir adalah 11 jam per hari, tapi harus diselingi minimal 30 menit istirahat. Setelah 11 jam terpenuhi dalam sehari, mereka harus berhenti dan tidak boleh melanjutkan perjalanan selama minimal 10 jam. Supir truk juga tidak boleh bekerja lebih dari 7 hari terus-menerus. Setelah periode 7 hari kerja, mereka harus istirahat 2 hari. Dari Maryland, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan. Sampai jumpa di VOA Susah Nggak Ya berikutnya. Rest areanya seperti area piknik, hijau, teduh, dan kayaknya nyaman untuk istirahat ya. Saya suka sih rest area di sini karena bersih gitu kan, toiletnya segala macem. Tapi ada satu yang kurang. Kenapa? Bukan satu, malah 2, 3, 4, 5. Nggak ada tukang bakso, tukang cilok, tukang tahu gejrot ya kan. Jadinya nggak menarik. Coba kalau capek-capek nyetir, terus habis itu makanannya burger, kentang goreng. Aduh pemirsa, help us. Oke, reportase weekend masih akan balik lagi setelah yang berikut ini. Halo pemirsa, welcome back di Reportase Weekend. Iya, kita tahu sekarang ini kita semua sedang dihadapkan pada inflasi. Harga-harga barang kebutuhan pokok semakin mahal, belanja di pasar makin mahal. Yeah. Dan ini tantangan nggak cuma dihadapi sama kita sebagai konsumen pemirsa ya, tapi mereka pebisnis termasuk yang punya usaha makanan mungkin atau rantangan, itu juga beban gitu. Apakah mereka mikir apakah harus dikecilin porsinya ataukah harus dimahalin harganya? Iya. Nah ini juga dialami oleh restoran tentunya, tapi juga oleh truk ataupun juga food truck ataupun juga kedai-kedai makanan etnis yang banyak dijumpai di Amerika. Seperti yang akan kita jumpai ini adalah di permukiman khusus yang didominasi oleh warga Thailand di Los Angeles, dan banyak sekali restoran Thailand di sana juga. Mereka mengalami yang namanya harga-harga bahan pokok yang diimpor dari luar Amerika mulai melonjak harganya.
Biasanya di food court ini, kita bisa menikmati seporsi makanan Thai hanya dengan $10 atau kurang. Tapi dengan inflasi dan terhambatnya rantai pasokan, harga makanan melonjak, memojokkan para pedagang. Oh my goodness, the prices rose a lot. I don't know what I can add to. Adding too little may upset the customers. Everything from tomatoes to Thai chilies, dried shrimp, peanuts, garlic, it's more expensive. The prices of MSG and papaya are doubling or more. $17 please. Akibatnya, The Best Somtum harus mati-matian mempertahankan harga agar pelanggan tidak berpaling. Right now, we don't raise the prices of any items that we offer at our shop. The price of every dish has been the same for the last 5 to 7 years because we want to retain as many customers as possible. Some shops have already started raising their prices because they could not cope with the rising costs. Kecap ikan, salah satu bahan terpenting bagi mereka, harus diimpor dari Thailand atau Vietnam. No need to talk about fish sauce. It's very expensive now and in shortage. It went up from $2 to $5 now. Pelanggan akhirnya terpaksa harus terbiasa membayar lebih mahal untuk makan di luar rumah. Tidak hanya di restoran tapi juga di food truck atau kedai makanan etnis yang biasanya relatif lebih murah dari restoran hidangan barat. Most of them will gradually raise prices, like a $2 increase each time. No one will complain if the portion and the quality of the food is the same. But some shops just reduce the portion while keeping the prices unchanged. In that case, we feel like it's not right. Menurut Indeks Harga Konsumen Departemen Pertanian Amerika, harga makanan sudah naik lebih dari 10% tahun lalu. Dengan inflasi mencapai level tertinggi selama 40 tahun. Pengusaha pun khawatir, konflik berkepanjangan di Ukraina juga mendorong harga semakin tinggi. Dari Los Angeles, California, VOA. Ya jangan dikurangin dong porsinya, aku suka banget masakan Thailand. Mungkin ditambah sedikit porsinya atau mungkin dipertahankan porsinya. Kualitas jangan sampai berubah, sebagai konsumen kita juga mungkin harus sedikit menyesuaikan ya. Harganya mungkin dinaikin ya, nggak apa-apa, yang penting kualitas dan porsinya harus tetap. Ngomongin makanan etnis, satu lagi nih, nggak cuma dari Asia loh pemirsa. Bahan makanan di sini untuk masakan Prancis contohnya seafood. Seafood itu kan terkenal ya untuk bahan makanan Prancis. Nah itu sebenarnya sebelumnya tidak ditemui di Amerika. Dan ada seorang chef di Amerika yang memulai menjadi peternak seafood dan menyediakan seafood berkualitas yang disetujui oleh FDA di sini di Amerika. Seperti apa sih proses seorang chef menjadi seorang peternak seafood? Kita lihat dalam liputan berikut. The snail farming came about just a realization that there was a gap in the market. I was a chef full-time back in 2013 and wanted to put snails on my menu. And at the time I was taking a lot of care to source my ingredients locally and ethically and responsibly and make sure they were, the best that they could possibly be. And I wanted to do a snail dish, an escargot dish. And so I started looking to see if I could find some snails for this dish, and all I could find were canned or frozen snails. The dish we're preparing today is peconic snails. We're making it with a garlic cream, parsley puree, parsley oil, pea shoots, and snail caviar. Just like that they're local and fresh. I mean, our only really option is the canned, industrially produced French import snail. It's the same as it is everywhere. We are the only USDA
certified snail farm in the country. We got our approval from them in 2015, and we work closely with them on all the things that keep the local agriculture safe, because they are an invasive pest that could do a lot of damage to, the surrounding agriculture. Once we had the snails, it was a whole new process of figuring out how to raise them inside of a greenhouse. The flavor of the snails is affected depending on what you feed them, and for that reason we're very careful with what we're finishing them on, because we know it's going to become a prominent flavor profile in the finished product. So we're literally kind of the last 2 weeks of their life seasoning them from the inside out, but more often than not it's herbs that would be more palatable to a human interest. So things like basil, parsley, tarragon, mint. Getting people to try snails for the first time is a big part of our business, because we are living in America and it's not something that people have been eating here for years and years like they have in other countries. So and the eggs themselves are just 50-50 butter, cream, and 2 farm eggs. The sauce itself is just very simple, so we do a simply seasoned 7 to 8 escargots out of shell with a little bit of salt and pepper. Just throw them right in the pan with a little bit of garlic, parsley, and butter. This dish is pretty popular. We pretty much get almost every table gets one. I have made the switch from full-time chef to full-time farmer. I still do some cooking at our pop-up, Paw Paw, but most of my time is spent with the snails, and it has been very relaxing. The kitchen is a stressful, hot, chaotic place, and so to kind of go from that to a very quiet greenhouse in the country with just me and the snails that aren't making any noises, it's been wonderful. What I love about snail farming, I think, is seeing the entire process. Being full-time chef, I was only kind of catching the product at its end stage, and I was, preparing it and sending it out to be eaten. With this, you're literally seeing life, and then you're creating a product, really quality, something you can, that I'm proud of, and then kind of passing it off along to the chef. Peconic Escargot ini adalah satu-satunya tempat budidaya siput yang dapat sertifikasi dari Departemen Pertanian ya. Jadi mutunya terjamin dan juga mereka memasoknya ke banyak restoran-restoran di seluruh Amerika Serikat. Siput atau keong itu nggak cuma Perancis loh, Indonesia juga banyak kan. Singapura juga. Iya, saya suka sekali karena di berbagai daerah di Indonesia juga ada beberapa kuliner khusus untuk siput dan macam-macam dan juga beragam. Ayo kita galakkan dong, dikenalin juga di Indonesia banyak. Oke pemirsa, demikian reportase weekend kali ini. Senang sekali kita bisa menghibur dan juga memberikan informasi yang menarik bagi kalian semua. Kita akan kembali lagi minggu depan. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi bersama kru VOA yang bertugas di reportase weekend kali ini pamit dulu. Kita jumpai Anda lagi minggu depan ya. Sampai jumpa.